Perkenalkan, nama saya Rahma Ayuningrum dengan NIM 2311126 dari kelas PAI 3D. Di sini saya akan membuat video pembelajaran interaktif untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Jadi, kali ini saya akan membahas materi mengenai sholat nih teman-teman. Sholat adalah ibadah wajib dalam agama Islam yang merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Nah, sholat dilakukan sebagai bentuk penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu rukun sholat. Nah, adapun rukun sholat yaitu yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri tegak jika mampu, yang keempat membaca Al-Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam iktidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk di antara dua sujud, yang kesembilan tasyahud akhir, yang kesepuluh membaca sholawat pada tasyahud akhir, yang kesebelas salam, yang kedua belas tertib. Next, syarat sah sholat. Yang pertama yaitu Islam. Maksudnya, orang yang sholat harus beragama Islam. Yang kedua yaitu berakal. Jadi, sholat tidak wajib bagi orang yang gila. Yang ketiga, balik. Maksudnya, orang yang sudah mencapai tingkat kedewasaan. Yang keempat yaitu suci dari hadas besar dan kecil. Yang kelima, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang keenam, menutup aurat bagi laki-laki dari pusar hingga lutut, dan bagi perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Yang ketujuh, masuk waktu sholat. Yang terakhir, yaitu menghadap kiblat. Next, macam-macam sholat wajib. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja sholat wajib, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu sholat wajib. Jadi, sholat wajib adalah sholat yang terdiri dari 5 waktu yang harus dilaksanakan setiap hari oleh umat beragama Islam. Nah, adapun macam-macamnya yaitu sholat subuh yang berjumlah 2 rakaat, sholat zuhur yang berjumlah 4 rakaat, sholat asar yang berjumlah 4 rakaat, sholat maghrib yang berjumlah 3 rakaat, dan yang terakhir yaitu sholat isya yang berjumlah 4 rakaat. Sampai di sini, apakah teman-teman sudah paham? Kalau sudah paham, next kita lanjutkan ke materi berikutnya. Macam-macam sholat sunnah. Sebelum kita mengetahui macam-macam sholat sunnah, kita harus mengetahui pengertian dari sholat sunnah. Jadi, sholat sunnah adalah ibadah sholat yang tidak diwajibkan, tetapi sangat dianjurkan untuk mendapatkan pahala tambahan. Nah, berikut adalah macam-macam sholat sunnah, yaitu yang pertama sunnah rawatib. Pengertian dari sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat wajib. Adapun dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama rawatib muakkad atau sangat dianjurkan, yaitu berisi 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah, yang kedua yaitu rawatib ghairu muakkad atau tidak terlalu dianjurkan, yaitu 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu sholat tahajud. Nah, sholat tahajud ini dikerjakan pada malam hari setelah tidur. Waktunya dimulai dari setelah isya hingga sebelum subuh. Minimal 2 rakaat. Biasanya ditutup dengan sholat witir. Keutamaannya adalah dikabulkan doa dan juga diampuni dosa-dosa. Selanjutnya yang ketiga yaitu sholat witir. Dilakukan sebagai penutup sholat malam. Biasanya setelah sholat tahajud atau sholat lainnya. Rakaatnya ini ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Dan Rasulullah juga sangat menganjurkan sholat ini. Selanjutnya yang keempat yaitu sholat duha. Ini dikerjakan pada pagi hari setelah matahari terbit hingga sebelum waktu zuhur, minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Manfaatnya ini adalah melapangkan rezeki dan menjadi sedekah harian. Yang kelima yaitu sholat istiqoroh. Nah, ini dikerjakan untuk memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan pilihan atau keputusan. Dilakukan minimal 2 rakaat kapan saja, tetapi lebih utama di malam hari. Nah, setelah sholat ini dianjurkan membaca doa istikharah. Yang keenam yaitu sholat hajat. Nah, ini dikerjakan untuk memohon terkabulnya suatu keinginan atau hajat tertentu. Ini juga dilakukan minimal 2 rakaat
dan maksimal 12 rakaat. Yang ketujuh yaitu sholat taubat. Nah, ini dikerjakan untuk memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Minimal 2 rakaat dengan niat yang tulus dan penuh penyesalan. Selanjutnya yang kedelapan yaitu sholat tasbih. Dikerjakan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan tasbih dan dapat dilakukan 4 rakaat sekali salam atau 2 kali salam masing-masing 2 rakaat. Sangat dianjurkan dikerjakan setidaknya sekali seumur hidup. Yang kesembilan yaitu sholat gerhana. Nah, sholat gerhana matahari ini atau khusuf dilakukan saat terjadi gerhana matahari. Nah, kalau sholat gerhana bulan atau khusuf ini juga dilakukan saat terjadinya gerhana bulan. Dan sholat ini dilakukan secara berjamaah dengan 2 rakaat. Yang kesepuluh yaitu sholat istisqa, dikerjakan untuk memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa taala saat terjadi kekeringan. Ini dilakukan secara berjamaah, biasanya dilakukan di lapangan terbuka. 11. Sholat tarawih. Sholat ini dikerjakan pada malam bulan Ramadan setelah sholat Isya. Biasanya dilakukan 8 atau 20 rakaat diakhiri dengan sholat witir. Yang ke-12, sholat tahiyatul masjid. Sholat ini dikerjakan ketika memasuki masjid sebagai bentuk penghormatan. Dilakukan minimal 2 rakaat sebelum duduk. Yang ke-13, sholat awwabin. Sholat ini dilakukan setelah sholat maghrib. Jumlah rakaatnya yaitu minimal 6 rakaat. Yang ke-14 yaitu sholat mutlak, yaitu sholat sunnah yang tidak terikat oleh waktu atau sebab tertentu. Boleh dilakukan kapan saja selama bukan pada waktu yang dilarang untuk sholat. Yang ke-15 yaitu sholat jenazah. Sholat ini adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk mendoakan jenazah. Dilakukan tanpa ruku dan sujud, hanya berdiri dengan 4 kali takbir. Sampailah kita kepada pembahasan yang terakhir yaitu hikmah sholat. Jadi hikmah sholat yaitu yang pertama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu menanamkan disiplin waktu. Yang ketiga yaitu melatih kekhusyuan dan konsentrasi. Yang keempat yaitu membersihkan jiwa dari dosa-dosa kecil. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesehatan fisik melalui gerakan-gerakannya. Sekian materi yang saya sampaikan. Thank you for watching.